Halo pemirsa setia Vibisius, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program Vibisius Bakat Review and Outlook untuk periode 7 sampai dengan 11 Desember 2020. Harapan stimulus fiskal dan distribusi vaksin. Ya, pasar investasi pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya naiknya permintaan risk aset dipicu oleh harapan pada stimulus fiskal AS dengan adanya proposal bipartisan senilai 908 miliar US dollar di Kongres AS. Di tengah kenaikan angka COVID-19 di Amerika dan Eropa, ada optimisme dari vaksin yang segera didistribusikan di Rusia dan Inggris pada minggu depan. Sementara di Amerika masih menunggu persetujuan dari Food and Drug Administration (FDA). Kemudian perkembangan Brexit diperhatikan pasar dengan pembicaraan intens yang berlangsung menjelang berakhirnya masa transisi pada bulan ini. Ya, pasar saham dunia menguat oleh naiknya permintaan risk aset ini. Harga emas rebound sebagai hedging. US dollar lanjut tertekan sedangkan IHSG masih meneruskan rally mingguannya. Minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi, dan hasil pilpres di Amerika akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Vibisius Bakat Review and Outlook periode 7 sampai dengan 11 Desember 2020. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada pekan lalu masih menguat secara mingguannya 0,46% ke level 5.810. Ini melanjutkan rally walaupun akhirnya sempat tertahan di akhir pekan dengan menanjaknya kasus baru virus dalam negeri. Ini membukukan rally mingguan yang ke-9-nya dan mencapai level 9 bulan lebih tertingginya. SG berikutnya nampaknya akan dihadang profit taking, namun umumnya masih dalam tren bullish. Mata uang rupiah pada pekan lalu terkoreksi terbatas 0,11% secara mingguannya ke level 14.105 rupiah per US dollar. Terkoreksi terbatas dengan naiknya kasus COVID-19 belakang ini dan sudah rally 9 minggu sehingga ada profit taking. Minggu depan kemungkinan rupiah ini masih pada rentang konsolidasinya. Ya, pemirsa setia Vibisius, pada pekan lalu ada pembukaan pertemuan tahunan Bank Indonesia 2020, di mana Bank Indonesia menyatakan optimis pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud, yaitu dengan penguatan sinergi melalui 1 prasyarat dan 5 strategi. Prasyarat tersebut adalah vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Sedangkan 5 strategi respon kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan sektor produktif dan aman. 2. Pencepatan stimulus fiskal atau realisasi anggaran. Lalu peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran. 4. Stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial. Dan 5. Digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh mencapai 4,8 sampai 5,8% per tahunnya, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya PMA sebagai respon positif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini. Bank Indonesia juga mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus kebijakan moneter yang akan dilanjutkan di tahun 2021. Antara lain, 1. Stabilitas nilai tukar rupiah, 2. Suku bunga yang akan tetap rendah, dan 3. Melanjutkan pembelian SBN sebagai non-competitive bidder. Ya, kita beralih ke pasar foreign exchange. Mata uang US dollar pada pekan lalu melemah kembali ini di minggu ketiganya. Bahkan sempat tergelincir ke level 2,5 tahun lebih terendahnya. Terpicu oleh naiknya permintaan risk aset oleh ekspektasi akan digelontorkannya dana pemulihan ekonomi di Amerika dan juga oleh penguatan mata uang euro. Terpantau US dollar index berada di level 90.70 akhir pekan lalu, sementara pairnya euro dollar menguat cukup tajam ke level 1.2121, pound sterling juga menguat ke level 1.3429 dan dolar yen menguat tipis saja ke level 104.17. Untuk selanjutnya US dollar ini nampak masih cenderung dalam tren bearishnya. Bursa saham Asia sekarang pada pekan lalu
menguat secara terbatas. Ini terdorong oleh harapan dari perkembangan vaksin virus, namun ditahan belakangan ini oleh kabar bahwa Pentagon menambah daftar perusahaan Cina yang di blacklist karena diduga terkait dengan militer Cina. Terpantau indeks Nikkei Jepang menguat ke level 26.751, indeks Hang Seng Hong Kong melemah tipis ke level 26.836. Untuk berikutnya, nampaknya bursa saham Asia ini masih dalam tren bullishnya. Ya, bursa saham Amerika Wall Street pekan lalu menguat, bahkan mencetak rekor tertinggi kembali oleh optimisme pasar akan adanya paket stimulus, sekalipun data tenaga kerja dirilis di bawah ekspektasi. Ini juga dipandang sebagian pelaku pasar sebagai keberhasilan administrasi ekonomi Trump di tengah pandemi. Terpantau indeks Dow Jones Industrial Average menguat ke level record ke level 30.218, S&P 500 juga menguat ke level 3.691. Ya, pasar emas dunia spot gold pada pekan lalu rebound ke level 1.838 US dollar per troy ounce-nya. Pasar rebound oleh permintaan emas sebagai inflation hedging, sebagai antisipasi bila program stimulus di Amerika disepakati. Untuk berikutnya, minggu depan kemungkinan harga emas ini cenderung dalam bias menguat menjelang program stimulus. Ya, demikian kita sudah membahas bersama pemirsa VBC Market Review and Outlook periode 7 sampai dengan 11 Desember 2020. Ya, saya di sini Alfred Prakasi, mohon diri sejenak, kita akan bertemu kembali. Untuk semuanya, stay safe, stay healthy, salam VBC.